Jalanan di Indonesia ini adalah hal yang paling berguna. Sarung, sebenarnya itu sebagai kain sholat, tapi ya multifungsi lah. Kalau panas bisa mendinginkan, kalau dingin bisa menghangatkan. Sebagai selimut, sebagai handuk, sebagai ruang ganti. Buat gaya aja, buat ngeronda, nangkap maling, buat alas duduk, ese-ese sama suami istri. Ya ini bukan halai aja, setiap daerah ada motif khas. Motifnya mewakilkan jiwa sukunya. Dan kalau lama dipakai, pasti ada makna sentimental pribadi juga. Kalau dicium mungkin diingat. Ini harus ada. Sarung Indonesia yang dulu dianggap sebagai kain sederhana dengan kebudayaan lokal kini mulai dikenal dan diminati secara global. Bahkan banyak wisatawan mancanegara yang sangat menyukainya. Motif khas yang kaya akan makna budaya, bahan yang nyaman saat dikenakan, dan cara pemakaian yang praktis menjadi daya tarik utama yang membuat sarung semakin diminati. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah Tommy, seorang warga negara Eropa yang memiliki kecintaan besar pada budaya Indonesia, termasuk hobi mengenakan sarung. Ia sering terlihat dengan percaya diri menggunakan sarung di berbagai kesempatan. Tidak hanya pada acara khusus, bahkan dalam aktivitas kesehariannya tidak lepas dari sarung. Tommy mengaku sangat menyukai sarung karena motifnya yang menarik dan beragam, serta sifat kainnya yang sangat adem ketika dikenakan saat beribadah atau beraktivitas di luar ruangan pada cuaca panas terik matahari. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sarung mampu menghangatkan tubuh saat malam hari atau cuaca sedikit dingin, membuatnya sangat praktis untuk digunakan kapan saja. Banyak wisatawan asing juga mulai terbiasa dengan budaya Indonesia melalui sarung. Kopi buatan si Tommy. Makasih Tommy. Hello, Mister. Hello Mister. Where are you going? Where are you going? Good morning. Good morning. What is your name? Perjalanan di Indonesia ini adalah hal yang paling berguna. Sarung, sebenarnya itu sebagai kain sholat, tapi ya multifungsi lah. Kalau panas bisa mendinginkan, kalau dingin bisa menghangatkan. Sebagai selimut, sebagai handuk, sebagai ruang ganti. Buat gaya aja, buat ngeronda, nangkap maling, buat alas duduk, ese-ese sama suami istri. Ya ini bukan halai aja, setiap daerah ada motif khas. Motifnya mewakilkan jiwa sukunya. Dan kalau lama dipakai, pasti ada makna sentimental pribadi juga. Kalau dicium mungkin diingat. Ini harus ada kalau lagi di jalan. Ada yang terlihat pagi-pagi sudah duduk santai di kedai kopi lokal sambil mengenakan sarung seperti warga lokal. Menikmati secangkir kopi hangat, bahkan aktif ngobrol bareng dengan warga sekitar. Tak jarang pula wisatawan berkunjung ke toko produk tradisional Indonesia dan membeli beberapa lusin sarung sekaligus. Kemudian langsung mengenakannya dengan senang hati sebelum bahkan meninggalkan toko. Mereka menyampaikan bahwa mengenakan sarung membuat mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat lokal dan mampu merasakan nuansa budaya Indonesia secara lebih mendalam. Proses pembelajaran cara memakai sarung seringkali menjadi momen yang lucu dan menyenangkan bagi wisatawan asing. Ada yang awalnya mengira sarung adalah taplak meja atau spray karena bentuknya yang panjang dan lebar. Namun setelah diajari dengan sabar oleh masyarakat lokal atau pemandu wisata, mereka akhirnya bisa mengenakannya dengan benar dan merasa sangat bangga. Beberapa bahkan berani mengenakan sarung saat beribadah di masjid bersama warga lokal.
meskipun ada yang mengalami sedikit kesulitan karena tidak memasangnya cukup kencang, sehingga sedikit tergelincir. Namun hal ini justru menjadi momen yang membuat mereka semakin dekat dengan orang di sekitarnya yang dengan senang hati membantu memperbaiki cara pemakainya. Sarung? Sarung, yeah, I was just gonna say I forgot what it's called. Yeah. I didn't put it on tight enough, so it started Yeah. falling off a bit. Oh yeah. It was nice though. It was Okay. nice experience. Saat ini, semakin banyak turis asing yang mengenal dan jatuh hati pada sarung, bahkan menjadikannya sebagai oleh-oleh khas Indonesia yang paling banyak dibawa pulang ke negara asalnya. Media sosial juga berperan penting dalam memperkenalkan sarung ke dunia internasional. Dengan banyak foto dan video wisatawan mengenakan sarung di berbagai lokasi menarik yang menjadi viral dan mendapatkan banyak apresiasi dari pengguna di seluruh dunia. قلبي في المدينة وجد السكينة. Gulainya bisa. Enggak, jangan diikat. Abang yang satu tarik ke sini. Nah, ini digulung. Pelan-pelan. Waalaikumsalam. Lipat dulu. Gulung sekali lagi. Ish. Mantap. Tidak nyangka, cuma pakai sarung, rasanya langsung beda banget. Waktu pertama kali di Indonesia, saya pikir, ini cuma kain buat tidur, tapi pas saya coba di rumah, wah, langsung beda. Lebih adem, lebih longgar, tidak ada tekanan sama sekali. Tapi yang bikin saya lebih kaget, di Jerman tidak ada yang seperti ini. Di rumah kita pakai celana training, tapi tetap terasa agak panas dan sempit. Sekarang di Cina, saya malah sering pakai sarung di rumah. Istri saya sampai ketawa. Katanya saya sudah 100% orang Indonesia. Dan jujur, saya tidak mau balik lagi ke celana biasa. Dan ini yang saya sangka. Indonesia punya sesuatu yang simple, tapi super nyaman. Dan anehnya, di luar negeri tidak populer sama sekali. Padahal ini bisa jadi life upgrade buat semua orang. Menurut kalian, sarung itu underrated atau memang cuma saya? Sarung bukan sekadar kain yang digunakan untuk menutupi badan, melainkan simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia yang menyimpan nilai-nilai budaya mendalam di setiap benangnya. Berkat keahlian dan ketekunan para pengrajin lokal yang terus melestarikan teknik pembuatan tradisional, sarung kini telah melangkah dengan percaya diri ke panggung global dan membuktikan bahwa warisan budaya kita mampu menembus batas negara dan budaya yang berbeda. Ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari yang dulu dianggap biasa dan hanya dikenal di lingkup lokal, hingga kini menjadi barang yang dicari dan dipuji di seluruh dunia. Sarung adalah salah satu bukti bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki daya tarik universal yang mampu menyatu dengan berbagai latar belakang budaya. Kisahnya mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan melestarikan setiap bentuk warisan budaya yang kita miliki. Mari kita terus mempromosikan dan menjaga keaslian produk budaya lokal, sehingga semakin banyak orang di dunia bisa mengenal dan mencintai keindahan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Ayolah. Anjir, bocah keren lo. Anda apa-apa lagi kan cuma main. Gak mau main lagi lo. Biar aku semua. Biar aku semua. Cuklah. Lagi apa lu? Padas bujur.